Untuk saat ini ya untuk mengajar di sebuah lembaga independen itu di swasta itu masih di kira-kira sudah 6 tahun mengajar di Manado Independent School. Kampung-kampung kan seperti itu. Oh, berarti suara emas ini, Kang. Suaranya emas. Oh, apa dang? Tapi bisa sampai di hati. Oh, dapat takut. Mereka sebetulnya Rifki Sagai. Odo, laki-laki mantap komang ini tamang-tamang. Guru kesenian iya, musisi iya, pelukis iya. Bapak ini borong semua, Kang. Luar biasa sekali. bukan borong semua sih, sebenarnya ada cerita di balik menggeluti banyak kegiatan berkesenian. Oke, ternyata ya. ada cerita teman-teman. Nanti orang ngulik semuanya di sini. Oke. Apa kabar Rifki? Sore ini sangat baik ya di Aman. Parieskimo ini luar biasa diundang oleh tim Parieskimo untuk berbagi cerita. Berbagi cerita atau berbagi apa ini? Bukan berbagi cerita, Oh, ya. torang pe cerita. Torang pe cerita. Berbagi cerita di torang pe cerita. Torang pe cerita, oke. Yoi. Lanjut. Oke, jadi kabar aman ini, Kang. Untuk kabar aman seperti Aman. siapa kata? Rachel. Ya, Rachel. Mau rupa Juga gugup-gugup ini, no? Sebenarnya Tarik gugup nafas dulu. karena pertama kali di podcast oleh wanita cantik. Oh. Ini hostnya Parieskimo, Oh. luar biasa. Ya, aduh, kita tuh tetap Salam kenal ya. ini. Salam kenal. Iya, Rifki. Oke. Kita penasaran ini. Kira-kira Penasaran apa ini? penasaran pengen mau gali Rifki cerita lebih dalam. Ojo, boleh toh? Oke, bisa, sangat bisa untuk mengenal lebih dekat. Iya. Rifki. Nah, kita penasaran kira-kira Rifki itu suka seni kenapa? Terus kira-kira kalau menurut Rifki apa gitu spesialnya dari seni, dari kesenian? Kesenian itu memang sebenarnya sudah melekat di hampir sebenarnya semua manusia itu sudah melekat kesenian itu sendiri. Tinggal bagaimana orang memilih di mana orang jalan hidup akan orang dedikasikan. Kalau saya pribadi itu mendedikasikan hidup di kegiatan berkesenian mulai dari sebenarnya dari kecil. Dari kecil itu sudah aktif dalam kehidupan berkesenian. Ya, ikut-ikut kegiatan lah, ikut-ikut kegiatan seni, menggambar, menyanyi. Ya, kira-kira dari kecil saya sudah aktif dalam kegiatan seni itu sendiri. Oke, dari umur berapa tuh kira-kira? Dari umur berapa ya? Umur 12 tahun sebenarnya sudah aktif. 12 tahun. Ya, ikut-ikut. Berarti kegiatan. SMP ya? SMP ya. Kalau 12 tahun SMP. Ya, ya, SMP. Oke. Banyak memori yang lupa. Itu kegiatan seni yang Rifki ikut pas masih kecil maksudnya lomba kah atau? Ya, waktu dulu itu memang karena memang circle-nya itu kan lomba. Jadi otomatis kegiatan berkesenian itu ya mengikuti perlombaan itu sendiri. Oke. Kira-kira seperti itu. Kalau Rifki kesenian apa aja yang udah digeluti sampai sekarang? Sampai hari ini memang memulainya dari sebenarnya menempuh pendidikan. Ya, memilih menempuh pendidikan kesenian itu adalah jalan untuk sampai pada berkesenian hari ini sebenarnya. Oke. Jadi menempuh pendidikan kesenian tapi berbasis pendidikan. Jadi berbasis pendidikan ya itu adalah menjadi guru itu sendiri sebenarnya, menjadi guru kesenian. Oke. Kalau lomba di bidang kesenian yang pertama kali Rifki ikutin Kalau apa tuh? lomba itu sebenarnya lomba itu yang pertama saya ikuti itu hanya waktu kecil. Apa tuh kira-kira? Selanjutnya ya lomba bintang vokalia. Oke. Lomba-lomba di zaman dulu di kampung-kampung kan seperti itu. Oh, berarti suara emas ini, Kang. Suaranya emas. Oh, apa dang? Tapi bisa sampai di hati. Oh, dapat takut. Mereka sebetulnya kalau untuk Dapat Manado aku. kan, khususnya Manado itu banyak yang sudah jago untuk nyanyi. Luar biasa. Manado itu gudangnya penyanyi-penyanyi hebat. Tapi yang sampai di hati kan nanti tidak dengar. Oke, nanti mulia bukti Oh ini. ya, harus bukti, harus ada bukti. Betul. Oh iya, kalau Rifki sendiri belajar seni itu dari mana? Oke, belajar seni itu memang pertama itu adalah motivasi diri. Untuk belajar sesuatu itu, contohnya kita pribadi ingin belajar melukis. Yang pertama saya ikutin itu adalah memberi waktu untuk belajar melukis.
memberi waktu dan memberi energi untuk belajar melukis, dan pada saat ini ya bisa dibilang ya sudah punya basic-basic untuk melukis. Oke, berarti Rifki sendiri keseniannya itu di bidang lukis ya? Iya, di bidang Lebih lukis. prefer di bidang lukis atau gimana? Jadi karena menempuh pendidikan di seni rupa itu identik dengan dunia kesenian, melukis, mematung, termasuk juga fotografi itu masuk dalam dunia seni rupa. Dunia seni rupa. Jadi, tapi pendekatannya pendidikan, mau tidak mau saya harus memilih menjadi seorang pendidik orang-orang untuk bisa melukis, bisa kesenian seni rupa itu sendiri. Tapi seni musik juga itu tidak lepas dari kehidupan saya sehari-hari. Oke. Kalau Rifki kan guru seni nih. Yap. Mengajar di mana sekarang? Untuk saat ini ya untuk mengajar di sebuah lembaga independen itu di swasta itu masih di kira-kira sudah 6 tahun mengajar di Manado Independent School. Wow. Sudah 6 tahun. Oke, 6 tahun guys. Oke, berarti guru muda kalau ini. diikuti anaknya paling sudah bisa lari. Tapi sayangnya masih mengajarkan anak orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana ya? Udah 6 tahun mengajar di satu sekolah swasta. Sudah 4 tahun mengajar juga di kelas-kelas privat, membuka juga Les? LPK. Jadi lembaga untuk les private untuk anak-anak yang ingin belajar tentang melukis. Oke, mantap sekali. Bapak guru muda ini guys. Kalau di kelas, kalau mengajar kira-kira ada nggak sih siswa yang kayak ner? Biasa panggil apa ner, Bapak? Kalau kebetulan di sekolah itu identik dengan sir. Dan kebetulan itu rata-rata yang masuk itu perempuan. Perempuan. Jadi bagaimana? Pernah nggak sih kayak sementara melukis gitu kan tiba-tiba, Bapak kita nggak tahu melukis, Bapak boleh mau pegang akang tapi tangan mau bikin akang begitu-begitu Kalau dong. secara profesional saya sendiri itu memang salah satu pengagum wanita. Oh, oke. Tapi bicara juga Takut. soal murid-murid tidak pernah juga terpikir untuk jatuh cinta terhadap siswa itu sendiri. Oh, jadi profesional itu saya mendidik orang sebagai pelajar. Pelajar. Mungkin nanti ketika dong selesai boleh. Oh, tunggu kelar dulu dah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sedikit cerita di kan jujur boleh toh? Ya. Boleh sekali. Jadi apa lagi? Kita Rikiso Dinta mau tanya apa ini guys? Nah iya, kalau misalnya dari pandangan Rifki sendiri untuk di Sulawesi Utara ini kira-kira untuk ketertarikan orang-orang di bidang seni gimana yang Rifki lihat? Oke, jadi pertanyaan itu adalah ketertarikan orang. Jadi kita akan memulainya sebenarnya dari pelaku-pelaku seni. Iya. Apakah banyak orang Sulawesi Utara tertarik melakukan kegiatan berkesenian? Tapi kalau apresiator itu sendiri tergantung pelaku seni itu sendiri. Kalau saya memilih pelaku seni di Sulawesi Utara itu sudah banyak pelaku-pelaku seni. Mulai dari yang senior bahkan banyak yang mulai bertumbuh dan aktif menggerakkan kegiatan berkesenian. Secara pandangan masih banyak sekali yang perlu dibenahi dalam kegiatan-kegiatan berkesenian, dalam membangun circle kesenian di Sulawesi Utara. Masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku kesenian itu sendiri. Kalau dari kacamata Rifki ini untuk anak-anak milenial yang khususnya di Kota Manado, dorang kira-kira untuk kesenian sendiri gimana nih kalau yang Rifki lihat? Apakah dorang acu tak acu atau kira-kira apakah ini anak-anak muda yang ada di Manado ini giat atau gimana? Khusus di Manado yang saya temui ya, jadi saya akan bicara dengan apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya temui. Jadi khusus di Manado itu sampai hari ini sudah banyak circle yang terbangun khusus dalam kegiatan berkesenian. Banyak komunitas-komunitas hadir, bahkan komunitas-komunitas indie hadir untuk memiliki tujuan yang sama, berangkat dari keresahannya itu sendiri, bagaimana memajukan kota Manado itu sendiri lewat kegiatan-kegiatan berkesenian. Jadi sudah banyak sekali komunitas-komunitas, ada beberapa yang saya coba sebut, ada teman-teman komunitas tanpa nama, literasi Minahasa, Kawanua Kreatif, ada banyak, Malam Puisi Manado. Jadi sebenarnya sudah banyak ruang-ruang yang dibangun sendiri oleh anak-anak muda Kota Manado untuk perkembangan kesenian di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara. Oke, syukurlah kalau gitu.
Nah, kalau sejauh ini kira-kira apa nih yang udah Rifki bikin atau yang udah Rifki berikan untuk kesenian di Sulut? Jadi untuk kesenian di Sulut kita memberikan kita kejombloan untuk Hai, di kejombloan. kegiatan berkesenian. Jadi sampai hari ini pun masih apa ya? Masih fokus untuk mendedikasikan diri terhadap gerakan-gerakan kesenian. Bicara move yang telah kita lakukan adalah yang pertama itu membangun komunitas dan membangun gerakan. Komunitas apa aja tuh? Kalau untuk di kampung sendiri itu karena ada yang namanya komunitas Paju Komodo Inding, itu komunitas yang berbasis juga spiritual kebinasaan, pengetahuan kebinasaan yang dicoba angkat kembali oleh anak-anak muda di Modo Inding. Oke, budaya berarti ya. Budaya. Kalau untuk di wilayah Modo Inding. Kalau untuk wilayah Manado sendiri sudah ada beberapa komunitas yang saya bangun. Itu adalah salah satu pertama itu komunitas art house. Namanya itu art house. Art house itu merupakan rumah seni. Tapi komunitas itu adalah komunitas independen. Siapa saja bisa bergabung dalam komunitas art house ini. Oke. Lanjut. Ada lagi kan komunitas? Jadi lewat komunitas art house ini akhirnya bisa menjaring banyak sekali komunitas. Jadi art house ini bisa menjaring lingkaran-lingkaran komunitas yang ada di Sulawesi Utara. Dari selatan Sulawesi Utara pun bahkan sampai di Bitung, art house ini pun sudah ada, bahkan ada juga teman-teman yang terlibat dari Sangir untuk gabung dengan kegiatan-kegiatan art house itu sendiri. Oke, berarti nggak cuma di Sulut, Kang? Ya. Mantap. Rifki, kita mau bertanya kok ini. Ini nggak tahu ini sensitif kah atau ini gimana, tapi betul. Kita gugup kita sebenarnya. Santuy. Soalnya jatah transfer kok untuk ilmu. Ya, Kaki itu langsung satu hati tuh ini, Kang. Situ gugup, kita leso gugup, ya. Kita mau bertanya, kita penasaran ini. Kalau untuk hidup di dunia kesenian, kalau menurut Rifki sendiri menjamin nggak kira-kira? Jadi kesenian itu bagaimana kesenian itu bisa apakah menjamin ya kehidupan seorang pelaku seni? Kalau saya pribadi sampai hari ini saya masih hidupi dengan kegiatan berkesenian saya. Jadi saya secara pribadi mencari cuan. Cuan itu apa? Uang. Orang Sulut bilang money. Mencari doi ya. Jadi mencari uang itu lewat kegiatan berkesenian itu yang pertama tadi membuka kelas-kelas kursus yang berbiaya, tapi juga ada yang tidak berbiaya. Jadi memang mencari uang di kegiatan berkesenian, tapi dihabiskan juga untuk berkegiatan berkesenian juga. Jadi tidak selamanya itu saya mencari uang itu karena berkesenian harus mencari uang banyak-banyak. Pada akhirnya juga saya habiskan pendapatan saya itu di membangun komunitas dan mensupport kegiatan dari kawan-kawan kesenian di Kota Manado itu sendiri. Jadi kalau menurut Rifki sangat menjamin. Ya, sangat menjamin. Sangat menjamin. Jadi tinggal di mana orang memilih untuk terus bergerak pastinya kata no. Berarti untuk anak-anak muda bisa disimpulkan kesenian itu ladang yang basah. Oh ya jelas. Bisa dibilang begitu? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir yang kita pengen dengar dari Rifki. Kira-kira apa nih harapan Rifki ke depan untuk para pelaku seni yang ada di Sulawesi Utara? Untuk pelaku-pelaku seni. Kita yakin semua pelaku seni itu sebenarnya memiliki harapan mereka masing-masing. Betul. Tapi kita juga memiliki harapan sendiri terhadap kegiatan berkesenian. Harapan kita kepada teman-teman itu adalah membangun circle yang cukup besar ya, cukup besar dan yang paling pertama itu jangan pernah puas dengan apa yang dilakukan. Lalu aktif dalam membuat kegiatan-kegiatan, belajar dari move yang telah dilakukan. Dan yang paling pokok itu adalah sinergitas antara sesama pelaku kesenian. Mungkin kita akan titipkan sesuatu juga tentang idealisme kita berkarya. Berkesenian. Jadi bicara berkesenian itu, saya itu jujur saja paling anti dengan kegiatan lomba. Ketika seni itu dilombakan. Kenapa tuh? Ini menarik. Jadi ini mungkin ada teman-teman yang nonton podcast ini nanti mungkin akan temui untuk diskusi. Jadi kita anti dengan kegiatan ketika kesenian itu dilombakan karena tolak ukur kesenian itu tidak bisa diukur dari sudut pandang lomba itu sendiri.
Jadi itu menurut kita karena aha. kita mendidik anak, mengajarkan banyak orang mental itu rusak karena kegiatan kita kompetisi yang memilih mana yang paling juara. Sebenarnya memilih yang terbaik itu berdasarkan dengan penilaian publik itu sendiri. Jadi gerakan kesenian yang kita bangun hari ini adalah berdasarkan idealismenya kita sendiri itu. Berdasarkan patokan idealisme kita sendiri, akhirnya hidup. Istilahnya begitu lah. Akhirnya hidup. Ada yang penasaran dengan itu mungkin bisa diskusi di Padiskimu ini. Jadi di sini kopi enak. Enak. Habis. Semua habis. Oh, iya. Belum takore ini. Jadi nanti mau tambah. Nanti terus akan tambah kopi. Kita juga perlu rasa dari kopi susu. Siap sekali. Mungkin nanti berikut tambah kopi susu dengan obrolan lanjut lagi, no? Betul sekali. Oh ya Rifki, kalau dari yang kita dengar tadi nih, gerakan-gerakan kesenian yang Rifki bikin, itu kan katanya independen ya? Itu gimana tuh? Betul, ya, jadi gerakan yang dibangun itu adalah gerakan independen itu kan berarti berjuang sendiri. Betul. Berjuang sendiri bukan berarti sendirian, tapi bersama teman-teman komunitas. Jadi memang efektif sekali ketika gerakan independen itu dibangun. Jadi di situ diajarkan untuk bagaimana mandiri, bagaimana menyeting kegiatan, membuat event itu event yang bisa dibilang kalau dalam bahasa Tua Minasa itu event mapalus. Meskipun tidak punya banyak modal, tapi kita bisa membuat event yang ya lumayan lah untuk dikonsumsi banyak orang. Tapi juga tidak lepas dari sebenarnya harapan teman-teman sebenarnya itu kan harusnya itu peran pemerintah. Pemerintah Sulawesi Utara. Kalau sejauh ini gimana emang? Sebenarnya tidak perlu diingatkan oleh teman-teman komunitas ini. Apakah pemerintah harus berperan? Karena memang tanggung jawab pemerintah untuk berperan. Berperan untuk bagaimana pemerintah mendeteksi pelaku-pelaku seni ini sendiri. Jadi kita rasa bingung ketika contohnya teman-teman komunitas, contohnya Art House. Art House yang datang contohnya ke pemerintah untuk meminta supaya diberikan bantuan atau apalah untuk kita buat event. Sebenarnya kan polanya itu harusnya pemerintah yang mendekati Art House karena melihat move-move yang telah dilakukan Art House yang walaupun tanpa bantuan dari pemerintah kita bisa membuat kegiatan-kegiatan apalagi dibantu dengan pemerintah. Pastinya kita juga membuat kegiatan itu pasti mengatasnamakan pemerintah itu sendiri di Sulawesi Utara. Jadi kebersihan kesenian itu, kebersihan juga teman-teman indie itu akan terbawa juga di pemerintah. Jadi harapan pemerintah jeli-jeli lah melihat kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas indie yang hari ini hadir di Sulawesi Utara bahkan di Kota Manado ini sendiri. Oke kalau gitu. Oh ya, kalau yang kita dengar-dengar ini lukisan yang ada di belakang 4 orang ini Rifki Pekarya, Kang. Kita yakin dengar Pak. Betul? Kok Dikimu. Dengar Pak Bos, betul kan? Atau mau konfirmasi dulu ini? Itu betul sekali. Ini salah satu lukisan. Sebenarnya genre kita melukis tidak seperti ini. Bahkan mungkin ini terlihat seperti goresan anak-anak. Ini waktu itu kegiatan festival pertama kalau tidak salah di Puncak Ibu ini. Kegiatan festival Warembungan. Kebetulan kita tidak diundang. Jujur tidak diundang. Tapi dengar kok, kayak pada undang. Tapi kita inisiatif untuk ini kegiatan seru dan kita harus melukis secara spiritual, secara kita mengosokkan diri menyatu dengan alam di Puncak Imu ini. Bagaimana tangan, pikiran dan kuas itu menggores tanpa dituntun. Jadi itu. Jadi lukisan ini kita baru sekarang kita lihat. Setelah beberapa tahun terakhir, kok berapa ya festival pertama? 2019. Sekarang kita lihat lagi 2021. Terakhir baru kita dia ulang sekarang. Kita tahu lukisan ini kena hujan dan bahkan kita tahu ini rusak. Ternyata dikoleksi oleh Ko. Dan kita lihat ternyata kita berdiri tapi belum nyawa waktu kita lihat ini kotak itu lukisan. Maksudnya gimana ini baru sadar? Maksudnya baru sadar itu betul, dengan itu betul. atau baru gimana sadar nih? Dengan kita bisa memikirkan ternyata kita bisa menghasilkan ini ada cerita ini sebenarnya. Ada cerita di sini bahwa menceritakan tempat Padiskimu itu sendiri. Coba perhatikan ini di bagian mana? Itu ada di puncak di apa itu? Yang di atas sana? Ya yang di atas itu ini DP konsepnya. Ini kan Manado mula-mula waktu di sini. Tetapi secara spontanitas tanpa lihat referensi, tanpa pikir dari rumah harus gambar ini. Tidak. Jadi memang murni menyatu dengan leluhur, menyatu dengan ya alam. Ini dilukisnya di mana?
di puncak Paris Kimu. Oh, di Waktu sini, itu di festival, Kimu. ya. Oh. Sementara teman-teman bermain di sini, Ah. orang nggak tahu di sana ada sementara melukis. Udah sementara melukis? Iya, banyak orang yang nggak tahu Oke. itu di sini ada sementara melukis. Karena memang kita selesai ah. melukis, kita out dan latihan ya selesai. Oke, wah menarik sekali. Ternyata setelah beberapa tahun ndak Lia, akhirnya Lia ulang dan baru ngeh. Wah, ternyata ini kita hasil. Menceritakan tentang masa lampau, Hmm. tentang yang gambar 3 ini kalau kita perpandangan sekarang ini adalah ini perjuangan. Kalau Oke. ini di balik perjuangan harus dibarengi dengan doa. Jadi itu dia. Dari Oke. lukisan ini berdiri di puncak di puncak tebing itu malah berarti siap berjuang apapun meskipun jurang di depan. Tapi jangan lupa untuk tetap tetap berdoa Doa. untuk terhadap sesuatu itu sendiri. Jadi itu mungkin refleksi terhadap generasi muda saat ini. Kok ini lukisan judul apa, Dang? Saat ini kita menyimpulkan bahwa lukisan ini diberi judul Mengale. Mengale. Mengale, jadi- Apa itu arti? Mengale itu kan memanjatkan doa. Oh, Jadi oke. orang tua dulu itu memanjatkan doa itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin beda dengan orang saat ini memanjatkan doa. Oke. Jadi kita memberi judul ini adalah Mengale. Kalau yang kita lihat memang indah sekali sih ini lukisan. Kalau lukis bagi Ferang boleh? Bagaimana? Mau bergaya bagaimana ini? Sebenarnya boleh. Begini Kita kan? bisa lukis, tapi segala sesuatu Tapi- yang kita lukis itu berdasarkan dari hati. Oke. Kita takut sampai di hati. Enggak apa-apa. Lebih makin sampai di hati, lebih bagus dong tuh hasil, iya toh? Bisa di-share foto. Jadi nanti kapan ini? Langsung DM di Instagram. Nyanda enak kalau foto langsung begini, Josi. Untuk langsung itu yang bahaya sebenarnya. Kok dalam bahaya? artian, Nggak fokus butuh waktu. atau? Fokus, tetap fokus. Tetap Tetap profesional, butuh waktu untuk ya kira-kira sediakan waktu untuk live sketching. Enggak apa-apa. Mau 24 jam atau berapa minggu kayak kita ready. Hai. Boleh. Oke lah kalau gitu. Oke? Ditunggu. Oke, siap. Ya, soal record cek. Kita mau bahas suara dua. Hah? Mau bahas suara dua. Atau nggak satu ya kita suara dua? Oh iya. Main apa ya? Jokin aja. Tinggi nih. Mengale